Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafitri Hasana. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan manajemen konflik. Yang pertama, apa itu konflik? Konflik itu merupakan kondisi yang dinamis atau konflik tergantung perkembangan lingkungan strategis. Contohnya itu suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan, suatu kondisi di mana terjadinya suatu pertentangan, dan yang terakhir suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan. Dari tiga kondisi ini merupakan pengertian dari konflik. Selanjutnya, apa itu konflik organisasi? Konflik organisasi itu suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Untuk konflik itu merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan. Selanjutnya, untuk unsur-unsur dari konflik ini terdapat 3. Yang pertama itu aktor. Aktor ini minimal terdapat 2 pihak yang bersengketa. Lalu yang kedua ini objek. Objek ini terdapat objek yang dipertentangkan atau dari kebijakan, tata laksana, dan tata cara, tujuan maupun hasil. Lalu yang terakhir ini, yang ketiga, situasi. Situasi ini aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku. Selanjutnya, penyebab dari konflik itu, yang pertama adanya perbedaan kepentingan, yang kedua adanya perbedaan pengertian atau pemahaman, yang ketiga itu adanya perbedaan cara pandang, yang keempat itu adanya ketidakjelasan tujuan. Yang kelima itu adanya peraturan yang dianut. Dan yang terakhir ini, yang keenam, adanya perubahan situasi baru. Untuk selanjutnya itu ada tingkatan konflik. Tingkatan konflik ini terdapat 4 tingkatan. Yang pertama itu tingkat kebijakan. Tingkat kebijakan ini adanya konflik kepentingan. Lalu untuk tingkat kedua itu tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan. Tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan ini adanya konflik strategi penggunaan sumber daya. Lalu tingkat ketiga itu tingkat pelaksanaan program. Tingkat pelaksanaan program ini adanya konflik prioritas alokasi sumber daya. Dan yang terakhir itu untuk tingkat keempat, tingkat pelaksanaan kegiatan. Tingkat pelaksanaan kegiatan ini adanya konflik tata laksana dan tata cara pelaksanaan. Selanjutnya untuk strategi pemecahan konflik antar pribadi. Dari strategi pemecahan konflik antar pribadi ini banyak cara untuk memecahkan persoalan-persoalan konflik antar pribadi ini dengan cara misalnya membuka diri, menerima umpan balik, menaruh percaya pada orang lain, atau tidak menutup diri mengenai informasi dirinya. Selain cara-cara yang saya sebutkan tadi, maka ada beberapa cara yang merupakan strategi dasar. Strategi dasar ini merupakan hasil yang bisa disebut itu yang pertama sama-sama merugi, bisa disebut juga loss-loss, lalu ada kalah menang, bisa disebut juga win-loss, dan yang terakhir itu sama-sama beruntung, bisa disebut juga win-win. Saya akan menjelaskan tentang strategi dasar ini. Yang pertama sama-sama merugi yaitu loss-loss. Itu dengan pendekatan sama-sama merugi untuk mengatasi konflik antar pribadi ini ialah bahwa kedua pihak yang sedang konflik atau sama-sama kehilangan. Lalu untuk pendekatan ini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk. Yang pertama itu pendekatan yang amat populer, yakni kompromi atau
mengambil jalan tengah dari persoalan yang dipertengkarkan. Yang kedua, cara kedua ini dengan memberikan perhatian salah satu pihak-pihak yang konflik. Cara ini sering dilakukan dengan cara merampas atau penyogokan. Lalu untuk cara yang terakhir, cara ketiga itu memperguna pihak ketiga di luar pihak-pihak yang konflik. Lalu untuk penjelasan kalah menang, yaitu bisa disebut juga win-loss, itu strategi ini suatu cara yang bisa dipergunakan untuk memecahkan konflik di masyarakat dalam suatu kebudayaan yang bersaing, sebagaimana yang terjadi contohnya di Amerika. Satu pihak yang sedang dalam situasi konflik akan memaksakan kekuatannya untuk menang dan mengalahkan pihak lain. Lalu yang terakhir itu sama-sama beruntung, bisa disebut juga win-win. Strategi pemecahan konflik win-win ini barangkali sesuai dengan keinginan-keinginan manusia dan organisasi. Energi dan kreativitas lebih banyak ditunjukkan untuk memecahkan masalah-masalah dibandingkan dengan untuk mengalahkan pihak lain. Strategi ini banyak mengambil aspek-aspek kebaikan dari strategi kalah menang atau bisa disebut juga win-loss yang fungsional, dan membuang aspek yang negatif dari yang tidak berfungsional. Itu dari pengertian strategi dasar yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu sama-sama merugi, loss-loss. Yang kedua tuh kalah menang atau disebut juga win-loss, dan yang terakhir tuh sama-sama beruntung yang bisa disebut juga win-win. Selanjutnya itu dampak dari konflik itu ada dua, dampak langsung dan dampak tidak langsung. Untuk yang dampak langsung itu tercipta kondisi lingkungan organisasi yang kurang konduktif dan terganggunya mekanisme kerja teamwork karena terhambatnya hubungan kerja antar anggota tim. Untuk yang dampak tidak langsungnya, terhambatnya proses pencapaian tujuan organisasi dan menurunnya kinerja organisasi. Selanjutnya, apa itu manajemen konflik? Manajemen itu adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, untuk manajemen konfliknya itu adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, mengurangi resiko, dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Lalu selanjutnya, tujuan dari manajemen konflik itu terdapat 4. Yang pertama itu mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Yang kedua itu menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Yang ketiga itu mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Dan yang terakhir ini, yang keempat, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Di sini saya akan memberikan contoh untuk yang pertama, mencegah terjadinya konflik. Itu objek pencetus konflik harus disosialisasi secara jelas. Lalu dihindari adanya kesalahpahaman. Habis itu benefit harus dibagi secara adil dan merata. Dan transpirasi perlu dijaga. Untuk yang kedua, menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Itu contohnya penundaan pelaksanaan menunggu kesiapan stakeholder dengan penerapan win-win solution dan penerapan exit strategi. Lalu yang ketiga, mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Itu contohnya mengurangi skala kegiatan dan penanganan dipercepat. Lalu yang terakhir, yang keempat, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Ini contohnya
kesetaraan antar objek organisasi yang terkait, penerapan win-win solution, masing-masing pihak memenuhi tugas dan kewajibannya, dan masing-masing pihak sepakat terhadap output termasuk outcome kegiatan organisasi tersebut. Selanjutnya, di sini ada pengaruh dampak konflik. Yang pertama itu dilihat dari skala nasional, daerah maupun lokal. Lalu yang kedua itu pengaruhnya dampak positif dan negatif terhadap dari kinerja organisasi. Yang ketiga, pengaruh dampak konflik itu dari eksternal organisasi atau internal organisasi yang bisa disebut dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Lalu pengaruh dampak konflik ini berkelanjutan, dan yang terakhir itu pengaruh dampak konflik ini berhenti pada satu proses. Dari kelima pengaruh dampak konflik ini semua tergantung dari jenis konfliknya. Selanjutnya, bagaimana pemimpin yang diharapkan? Itu pemimpin yang berwawasan luas dan berpikiran komprehensif. Lalu pemimpin yang dapat mengayomi, pemimpin yang berani mengambil resiko, pemimpin yang bersikap tegas dan konsisten, dan yang terakhir pemimpin yang beretika dalam berhubungan kerja. Selanjutnya, bagaimana kompetensi pemimpin yang diharapkan? Itu harus mempunyai kemampuan berpikir sistem untuk mencari akar masalah sebuah konflik. Lalu mempunyai kemampuan teknik komunikasi yang baik, dalam arti mampu mengkomunikasikan konflik yang terjadi dengan baik sehingga masalah tidak melebar. Harus mempunyai kemampuan teknik negosiasi yang tinggi, bisa disebut dengan kemampuan mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir ini harus mempunyai kemampuan mempengaruhi orang yang tinggi, bisa disebut kemampuan untuk membuat orang mengikuti ide atau pikiran kita. Selanjutnya, peran penting dalam pemimpin ini dengan kemampuan dan sikap yang bijak harus berupaya untuk mencegah terjadinya konflik, merendam dan melokalis konflik tidak berkembang, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin, dan mengurangi dampak konflik seminimal mungkin agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh agar tidak terjadinya konflik. Yang pertama itu dikurangi perbedaan yang mencolok dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan cara menyempurnakan insentif dengan cara seleksi yang tepat, latihan jabatan, atau memperbaiki prosedur kerja. Lalu dikurangi ketergantungan fungsional antar beberapa satuan organisasi dengan cara mengurangi tekanan-tekanan dan bermusyawarah, atau dengan mendorongkan beberapa schedule. Lalu itu yang tadi contoh pertama. Lalu untuk contoh yang kedua ini, agar tidak terjadinya konflik itu, pendekatan cara baru justru memanfaatkan adanya konflik untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan semangat kerja. Sebagaimana telah dikatakan oleh Lois Pondy, bahwa konflik tidak seharusnya jelek atau baik, tetapi seharusnya ia dievaluasi dalam berhubungannya dengan fungsi-fungsi individu dan organisasi. Secara umum memang konflik dapat menimbulkan tekanan, akan tetapi kadang-kadang konflik dapat menambah semangat untuk beraktivitas. Oleh karenanya, konflik sebaiknya diselesaikan secara baik, bukannya dilawan yang menjadi pertikaian.
Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.